Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun jeruk, daun salam. Daun salam buat ditumis. Kelihatan dari jawab salam, sepertinya daging kurbannya sudah habis. Ngatan nggih Ibu nggih. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil an'am. Alhamdulillahilladzi ala ni'matis sihah wal afiyah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini Allah pertemukan kita kembali. Niki berarti ketiga kalinya saya ke sini ya. Satu niku Ramadan nggih, gantikan Ustadz Rifai. Yang kedua niku nggih gantikan juga mati lampu lagi kan. Panasnya luar biasa ngoten nggih. Lah niki ketiga kalinya gitu. Takutnya saya tadi yo mati lampu subuh-subuh ngoten. Tapi bismillah insyaallah bisa hadir membersamai para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, sehat sedanten niki? Alhamdulillah. Zulhijjah niki banyak orang niku ngeluh dengan penyakit darah tinggi. Karena kebanyakan apa? Kambing, kebanyakan kambing. Tapi nggih, tidak semua ya, tidak semua niku darah tinggi Bapak Ibu. Baik. Niki masih di bulan Zulhijjah Bapak Ibu semuanya. Di bulan Zulhijjah. Setelah kemarin kita hari raya Idul Fitri, nggih. Terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, maka ini masih di bulan Zulhijjah. Tak lama lagi masuk di bulan Muharram. Lah maka ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Zulhijjah niki termasuk bulan yang mulia. Arba'atun hurum, kalau dalam ayatnya niku arba'atun hurum. 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya diharamkan apa? Diharamkan di sini maksudnya adalah bulan yang betul-betul mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lompat agak jauh di bulan Rajab. Nah, maka keistimewaan yang luar biasa Bapak Ibu di bulan Zulhijjah niki. Nah, tetapi kesempatan subuh hari ini saya tidak akan membahas arba'atun hurum ya. Karena requestnya dari takmir masjid niku silaturahmi, adab bertetangga. Nah, maka izin Bapak Ibu semuanya subuh hari ini sedikit ingin membahas nggih. Sebenarnya silaturahim niku nggih di Idul Fitri kemarin nggih. Nah, tapi tidak apa-apa insyaallah. Lah maka ada ayat surah ke-4 ya, An-Nisa ayat ke-36 Bapak Ibu. Ini ayat yang menjelaskan bahwasanya salah satu ayat, banyak akan ayat itu yang akan menjelaskan untuk kita itu saling berbuat kebaikan, silaturahim, terutama berbuat baik kepada tetangga. Surah ke-4 An-Nisa nggih, ayat 36. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah di ayat ini Bapak Ibu semuanya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Nah, maka ini hubungannya dengan syirik Bapak Ibu. Kalau ada orang niku percaya dengan dukun, ya kan? Batu akik, yang saya pakai ini batu akik yang ini. Maka itu bukan suatu hal yang mentauhidkan Allah. Nah, tapi dilanjutkan sama Allah ayat ini. Berbuat baiklah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabizil qurba, karib kerabat. Karib kerabat ini maksudnya punya hubungan nasab ya, keluarga. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Lah, yang identik di sini adalah Allah menyebutkan wal jarizil qurba. Wal jarizil qurba niku tetangga yang dekat, Pak. Rumah kita sampingnya nah niku kerabat. Tetangga dekat. Kalau bahasa Arabnya niki wal jarizil qurba. Berbuat baiklah ke orang tua, kerabat dekat, ya kan? Anak yatim, orang miskin. Lah Allah sebutkan di ayat ini berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Lah Allah tidak sebutkan tetangga dekat tok, Pak. Bu. Tapi Allah sebutkan wal jaril junub. Kalau tetangga dekat niku nggih buat baik, tetangga yang jauh niku nggih berbuat baik, Pak. Tetangga baik itu seperti apa? Lah banyak, Pak. Nah, maka tetangga yang kini ditafsirkan atau disyarah gitu. Tetangga niku terbagi jadi 3 nanti. Lah, maka wal jarizil qurba, tetangga dekat, wal jaril junub, tetangga yang jauh. Lah, maka perintahnya Allah di ayat ini berbuat baik kepada tetangga. Nah, maka kalau tetangga niku terbagi jadi 3, Pak. Ada tetangga yang muslim, yang dekat dengan rumah kita, samping. Terus bahkan ada yang mengatakan sampai berkelanjutan. Jadi kan kalau perumahan niku kan jejer, Pak. Nah, niku tetangga sedanten niku. Lah itu namanya wal jarizil qurba. Kalau yang dimaksud dengan wabizil qurba, niku keluarga, punya hubungan darah kita. Ya kan, saudara kandung. Nah, niku wal jarizil qurba. Tapi kalau wal jaril qurba, tetangga dekat yang tidak ada hubungan darah, maka seperti ngeten niki, Pak. Ya kan? Rumahnya berdekatan. Nah, niku namanya tetangga, Bapak Ibu semua. Nah, tapi kalau tetangga yang jauh, yaitu saudara muslim kita. Semua orang yang mengaku dirinya muslim, ya kan? Selagi dia muslim lah, maka itu termasuk tetangga, tapi tetangga yang jauh. Wal jaril junub namanya. Lah, maka tetangga niku saya katakan tadi ada 3. Ada tetangga yang dekat dengan kita muslim, ada tetangga yang dekat dengan kita tapi non muslim, ada tetangga kita tuh yang kerabat dekat dan satu agama dengan kita. Lah, maka ayat ini mengatakan kepada kita Bapak Ibu semuanya, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Salin silaturahim, berbuat baiklah. Maka Nabi niku Bapak Ibu semuanya menyampaikan dalam satu hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu semua. Niki salah satu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, ini dari sahabat sahabat Abi Dzar. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku memerintahkan kepada kita semuanya bahwasanya kalau seseorang itu bertetangga
kemudian dia kok niku masak gitu Pak. Nah, kalau kemarin tuh kan lagi banyak-banyaknya daging kurban ya. Kalau dia itu masak suatu makanan, hendaklah dia itu memperbanyak kuahnya. Nah untuk apa kuahnya niki Bapak Ibu? Walaupun dagingnya niku ndak banyak, Rasulullah memerintahkan di hadis Abi Dzar ini untuk memperbanyak kuahnya supaya bisa dibagi-bagikan. Jadi yang merasakan daging niku ya bukan kita tok, ya tetangga. Lah maka dari itu hadis ini menyampaikan kepada kita kalau ada orang niku masak suatu makanan kok sampai terdengar sama tetangganya di samping rumahnya, tapi kok dia ndak mau berbagi, ngoten niku. Lah bertentangan dengan hadis niki. Termasuk nggih bakso idola, Pak. Bakso idola itu nih kalau keciuman baunya sama orang-orang sekitar niku, harusnya ya dikasih, Pak. Harusnya nggih. Mboten. Tapi niki lain konsep niki, mboten. Oh, malah kayak kabeh kan. Ndak. Lah, maka inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang niku masak suatu makanan, kok keciuman sama tetangganya, lah niku kadang-kadang Bapak Ibu, tetangga niku tidak semuanya memaklumi, ngoten. Ada tetangga niku yang merasa kok dia makan enak terus ya, gitu. Lah maka itulah dia harus diperbanyak kuahnya kata Nabi. Karena mungkin dulu Bapak Ibu makanan itu tidak sebanyak sekarang. Solo ini apa sih yang tidak ada Bu? Kulinernya luar biasa Solo nih. Lah maka dari itu Nabi mengatakan perbanyak kuahnya dibagikan. Yo sakniki yo ojo kuah tok Pak ya Allah ya kan. Yo harus ada dagingnya lah ya. Minimal pentolan bakso ngoten kan. Nah, kalau tidak ada beli di Dola ya. Nah. Kemudian itu hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya kalau masak, perbanyak kuahnya. Artinya kalau masak tuh enggak usah sedikit gitu, Bu. Ya? Masak tuh yang banyak. Apalagi sampai baunya niku menyebar kemana-mana. Termasuk nih ibu-ibu kalau masak di sini, keciuman sama saya yang di Wonorejo sana, yo harus ngasih saya harusnya. Nah, kemudian ada cerita yang lain Bapak Ibu. Kalau tadi berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Keciuman, Pak. Ya, berbuat baiknya seperti ya berbagi makanan. Lah tapi ada cerita yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu tuh Pak, Madinah niku ada pasar. Di Madinah niku wonten pasar. Lah di pasar niku ada suatu pojok, di situ hiduplah seorang pengemis. Ngapunten, pengemisnya niki buta. Mungkin sudah tahu jenengan cerita ngeten niki. Pengemis niki buta yang kerjanya niku pasti niku mencela Nabi, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad niku dikatakan gila lah, dikatakan pembohong lah, dikatakan penyihir lah. Maka kata pengemis buta niki, jangan dekati Nabi Muhammad. Kalau kalian mendekati Nabi Muhammad niki, kalian akan terpengaruh. Karena dia itu orang gila sebenarnya. Saking bencinya dengan Nabi niku, pengemis buta lagi kan, seringnya mencaci maki Nabi. Tapi luar biasanya kebaikan Nabi niki terhadap tetangga jauhnya, Pak. Kalau Nabi ini kan tinggal samping Masjid Nabawi nggih. Berarti kalau ke pasar nih kan lumayan jauh. Dan niki yang disebut dengan wal jaril junub. Tetangga yang jauh. Tetapi walaupun tetangga jauh, Nabi ini tetap berbuat baik, Bapak Ibu. Lah maka pengemis yang buta tadi ini yang mencaci maki Nabi, Nabi dikatakan gila. Nabi Muhammad dikatakan pembohong. Nabi Muhammad dikatakan penyihir. Tetapi apa yang dilakukan Nabi kepada pengemis buta ini? Karena tidak bisa melihat kan Pak, yang namanya buta tidak bisa melihat. Nabi niku setiap hari Pak menyuapkan makanan ke pengemis buta ini. Tapi pengemis yang namanya buta Bapak Ibu semuanya tidak kelihatan siapa yang menyuapkan. Pokoknya disuapkan, nah makan. Disuapkan, makan. Tetapi setiap hari mencaci maki Nabi. Jadi Nabi niku Bapak Ibu setiap hari nyuapkan pengemis buta ini. Tapi masih saja dicaci maki.
Tapi Nabi itu tidak pernah sama sekali untuk berhenti nyuapkan. Karena apa? Karena Nabi tahu, ini saudara saya. Ini tetangga saya. Walaupun dia mencaci maki saya, tetap disuapkan. Sampai Nabi ini wafat, Bapak Ibu. Meninggal. Begitu Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal, lah pengemis buta ini merasa kehilangan memang. Lah orang yang setiap hari menyuapkan saya ini kemana? Lah maka Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke istrinya Nabi Aisyah. Wahai Aisyah, apa amalan Nabi Muhammad SAW yang belum kukerjakan? Kata Aisyah, ada satu amalan. Nabi niku setiap hari niku pasti ke pasar. Ke pasar, ada sebuah pojok di pasar niku. Ada seorang pengemis buta yang selalu Nabi suapkan makanannya setiap hari. Maka Abu Bakar dia berangkat, Bu. Nabi sudah meninggal. Yang melanjutkan adalah Abu Bakar. Karena cara nyuapkannya berbeda, rasa-rasanya orang nyuapkan ini juga beda, ya kan? Ini kayaknya bukan orang biasa yang nyuapkan saya, kata pengemis buta itu. Enggak, kata Abu Bakar. Saya yang biasa nyuapkan panjenengan. Enggak, kata pengemis buta. Orang yang menyuapkan saya biasa itu dikunyahkan dulu, dihaluskan makanannya baru disuapkan. Ini enggak. Dari cara ngasihkan makanan pun berbeda. Lah, maka Abu Bakar mengatakan, betul pengemis buta. Yang biasa nyuapkan Anda itu bukan saya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau sudah wafat, sudah meninggal. Sayalah yang menggantikan untuk meniru amalannya. Seketika itu Bapak Ibu, pengemis buta yang Yahudi nih, tidak Islam pengemis buta nih, Yahudi, mendengar bahwa yang menyuapkannya tiap hari niku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangis seketika Bapak Ibu, langsung bersahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka luar biasa mulianya akhlak Nabi, Bu. Dicaci maki, dikatakan orang gila, dikatakan pembohong, ya kan? Tetapi tetap setiap hari menyuapkan. Begitu meninggal terasa Yahudi ini. Dengan akhlaknya Nabi, orang niku bisa masuk Islam. Maka ini yang Nabi contohkan, berbuat baik kepada tetangga yang dekat, berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Lah, maka Bapak Ibu, kebaikan yang sudah kita lakukan kepada tetangga yang dekat maupun yang baik, kepada keluarga, ya kan? Nah, maka sebelum Idul Adha kemarin saya ngisi perumahan Kaira, Pak. Ternyata perumahan di Kaira ini orang jauh-jauh semua. Jakarta, Jogja, Kalimantan. Nah, enggak ada. Jadi jejer rumahnya, perumahan. Tapi orang-orang jauh-jauh semua. Lah ini termasuk tetangga yang dekat karena berdampingan rumahnya. Tetapi kalau yang disebut dengan keluarga, punya hubungan nasab, ya sami Bapak Ibu. Harus punya kebaikan, berbuat baik kepada keluarga, kerabat dekat, ya kan? Tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Lah, maka kuncinya Bapak Ibu, kebaikan apapun yang sudah kita lakukan kepada keluarga, kerabat dekat, gitu, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kebaikan apapun jangan berharap. Kebaikan yang sudah kita lakukan, yuk akan dibalas dengan orang tersebut, orang yang sama. Tidak begitu rumusnya. Kalau kita ngasih si A, jangan berharap dibalas oleh si A. Allah akan membalas dari si B, si C, si D, dan seterusnya. Maka salah ketika kita memberi si A, kita akan dapat juga si A. Akan sakit hati panjenengan. Karena kalau kita memberi yang A, Allah akan berikan lewat si B, si C, si D, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu terjadi pertikaian di tetangga niku banyak sekali. Lah, supaya harapan itu putus, maka jangan terlalu berharap kebaikan yang sudah kita lakukan, ya kan? Kadang-kadang orang tuh ngatakan kayak gini, saya itu sebenarnya udah baik sama bapak itu. Saya itu sebenarnya sudah baik sama ibu itu.
Kok bapak itu atau ibu itu kok tidak baik sama saya? Lah niki salah rumusnya, Pak. Ya kan? Teruslah berbuat baik apa yang sudah dilakukan Nabi. Kalau kita pengen niru Nabi, Pak, sudah dicaci maki, dikatakan orang gila dan lain sebagainya. Harusnya, Pak, normalnya manusia ya berhenti memberi makan orang buta ini. Tetapi Nabi tidak gitu. Nabi pengen menyampaikan kepada kita, terus berbuat baik. Walaupun kebaikanmu itu tidak dibalas. Bayangkan apa? Saking baiknya itu sampai dikunyahkan. Tapi apakah pernah Nabi berharap punya balasan kebaikan dari pengemis buta ini? Enggak. Nabi itu paham bahwasanya kebaikan itu akan muncul dari banyak orang, bukan orang tersebut. Maka wal jaril kurba wal jaril junub niki berbuat baiklah kepada tetangga yang baik, tetangga yang dekat maupun jauh. Ya Allah akan membalasnya. Maka jangan terlalu berharap kita ngasih rumah A, yuk akan dikasih rumah A juga. Insya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan kalau kita berbuat kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Nah maka niku Bapak Ibu, dua contoh hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada tetangga yang dekat, ya kan? Kalau kau masak yang banyak. Supaya tetangga dekatmu itu tidak tersinggung. Merasakan masakanmu. Niku berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Kemudian dicontohkan Nabi ketika Nabi itu mau wafat. Yang ngasih makan nih saya bilang. Ngasih makan seorang pengemis buta Yahudi. Sampai Nabi meninggal. Inilah kebaikan yang Nabi sampaikan. Bahwasanya kebaikan niku harus tetap ada. Ya, maka dari itu orang Jawa niku ngatakan ojo leren. Jadi wong ape. Dan inilah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu semuanya. Lah terutama perumahan ngeten niki Bapak Ibu. Tetangga niku kata samping-samping niku tetangga sedanten. Lah maka kalau bakso idola niku keciuman sampai ke sini, tagih Pak Witono ya. Lagi Pak Witono. Lagi Pak Witono, heeh. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Pripun Bu? Waduh. Piye iki kata Pak Witono iki? Pusing wae. Mboten beda konsep ya, beda konsep. Masya Allah. Baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan nggih. Tadi juga disampaikan, tak kirain setengah jam Pak. Yo saya gemeter niki. Opo sih tak sampai kayak gini. Ya kan? Saya udah nyiapkan materi, lah panitianya Ustadz sampaikan tentang tetangga ya gitu. Lah saya ngubah materi mana nih? Lah tapi kata bapaknya nih cukup 7 sampai 10 menit. Alhamdulillah katanya. Baik. Ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di kesempatan subuh hari ini. Semoga ini menjadi hal yang bisa kita renungi, kita renungkan, ya kan? Bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita agung-agungkan itu, yang kita akan minta syafaatnya itu luar biasa dengan tetangganya. Nah, maka semoga kita bisa meniru dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang itu jahat kamu baik? Kenapa orang itu baik kamu baik? Satu Pak jawabannya. Itulah perintah Allah. Yang kedua meniru Rasulullah. Ya kan? Kita udah baik kepada tetangga, tetangga itu malah jahat. Lah, maka kamu baik, aku baik, kamu jahat, aku baik. Kenapa harus begitu? Satu perintah Allah, dua meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu pasti dari kami, kekurangan dari kami pribadi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kajian subuh hari ini membuat kita lebih kuat ya dalam menjalani kehidupan ini. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah berikan keistiqomahan untuk bisa sholat, bisa bermajelis ilmu, ya kan? Allah berikan keberkahan karena subuh niki menggapai keberkahan ya.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Subuh niki banyak keberkahan. Semoga dengan kajian subuh ini Allah berikan keberkahan, keridhaan, ya kan? Kesehatan buat kita semua. Insyaallah Allah mudahkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keluarga yang sakit Allah angkat penyakitnya, nggih. Panjenengan semuanya yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang punya usaha Allah larisi usahanya. Pak Witono meneh nih. Saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.